Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini izin memperkenalkan, saya Tina Lokaren dari kelas 2D dan teman saya Rasulina. Dan Saya Roger Sutra dari kelas 2D. saya Nayla Deswita. Saya Salsabila Auliandara. Jadi kedatangan kami di sini, kami ingin mensurvei keadaan petugas pemadam saat di lapangan. Sebelumnya kami ingin bertanya, nama kakak siapa? Nama saya Nur Hendra Setiawan, biasa dipanggil Hendra. Jabatan yang saat ini diemban? Saat ini jabatan saya Kepala Guru di Satuan Penyelamat di RSP. Kira-kira sudah berapa lama kakak bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran? Kalau berdinas resmi dari tahun 2020. Sebelumnya saya relawan dari tahun 2018. Sebelumnya saya relawan 2020 resmi penerimaan SK, dulu belum damkar ya, masih di PBD sampai sekarang. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama yang biasanya dilakukan saat menangani kebakaran? Tanggung jawab dan tugas. Ya. Jadi kalau saat berkebakaran, tanggung jawab yang pertama kami harus menempuh namanya respon time. Respon time kami itu jauh dekat 15 menit sudah harus nyemprot. 15 menit itu sudah harus nyemprot, bukan sampai TKP ya. Jadi sampai ke lokasi nyemprot itu baru dihitung respon time-nya. Lalu tugas tanggung jawab selanjutnya, tugas pokoknya kepada kebakaran di saat kebakaran itu mengurangi dampak kerugian dari kebakaran. Jadi misalkan dari satu rumah jangan sampai menambah menjadi 2, 3 sampai 4 rumah. Jadi cukup satu objek itu saja yang terbakar, jangan sampai luas. Sama ya, yang utama keselamatan petugas ataupun warga atau masyarakat yang melakukan pertolongan atau penyelamatan yang terjebak di area terbakar. Ya. Jenis kebakaran apa saja yang paling sering ditangani oleh dasar? Kalau di Bandar Lampung paling sering sih, paling banyak masih kebakaran area konsleting listrik. Konsleting listrik maupun di kabel udara ya, ataupun yang berada di rumah. Itu paling banyak laporan masuk ke kami kalau masalah kebakaran tentang konsleting listrik. Kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi petugas saat melakukan pemadam kebakaran itu apa ya? Tantangan terbesar apa ya? Kalau di lokasi itu resikonya banyak sih, resiko berbahaya. Pertama, kalau daerah tersebut masih aliran listrik masih hidup, itu masih juga resiko kita bisa tersengat listrik. Lalu bahan-bahan yang mungkin kita tidak tahu apa yang terbakar, itu bisa dapat meracuni petugas. Lalu mungkin bisa juga susulan ledakan-ledakan yang tidak bisa kita ketahui di area terbakar, ataupun juga bisa juga bahan yang terbakar itu susah dipadamkan, itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Apakah pernah terjadi di situasi di mana petugas itu mengalami kesulitan saat berada di area kebakaran? Kesulitan pasti ada, tapi semuanya pasti ada solusinya, karena kan kami di lapangan sama-sama apa taktiknya, bagaimana teknik pemadamannya supaya bisa cepat untuk melaksanakan pemadaman. Kalau kesulitan pasti ada di lokasi, mau dari gang sempit, area yang padat penduduk, ataupun yang tadi saya sebut di sebelumnya itu media yang terbakar susah dipadamkan. Biasanya kalau sedang ada pemadaman buka, bagaimana cara mengetahui posisi petugas yang sedang bertugas di lapangan? Posisi yang di lapangan, posisi petugas saya gitu ya. Iya. Biasanya kalau kami di lapangan itu yang berangkat biasanya kan dari pos-pos terdekat dulu. Nah, dipimpin sama namanya Dandu atau Kepala RU. Setelah itu dapat bantuan dari kantor pusat, itu dipimpin ada Danton, ada Wadanton. Nah, biasanya sampai di TKP, Dandu dan Danton itu berkoordinasi. Oke,
di sisi sebelah kiri rumah misalkan atau objek ada anggota saya sedang melakukan pemadaman ataupun di dalam ataupun di sisi samping kanan kiri. Masih seperti itu sih manual ataupun bisa menggunakan menggunakan alat komunikasi yaitu HP. Apakah saat ini sudah ada alat khusus yang membantu memantau lokasi petugas secara langsung? Oh belum ada. Saat ini kita belum ada ini. Mungkin bisa kalau ada yang mau membuat sistemnya ya itu sangat Sejauh ini membantu. belum ada. Belum ada. Selama proses pemadaman, apakah komunikasi antara petugas dan pemadam itu biasanya berjalan lancar terus? Alhamdulillah sih kalau di lapangan pasti berjalan lancar karena memang sudah kami berlatihnya strukturnya seperti itu sampai komandonya harus berjalan tapi via lisan ataupun menggunakan HP kalau jaraknya cukup jauh. Jadi nggak pernah diskon gitu? Nggak pernah miskom, paling miskomnya biasanya nanti bermasalahnya tabrakannya kalau di lapangan itu sama masyarakat. Izin menambahkan misalnya kan komandannya di luar, Ya. tugasnya Di dalam, ya. Misalnya HP-nya tuh ditaruh di mana? HT biasanya kami tetap gantungkan di jaket kami, di jaket. Kalau itu bisa ada kendala jatuh nggak? Pasti, kendala pasti ada jatuh ataupun HP-nya bermasalah jika terlalu kena banyak air kan ada beberapa HP yang kita waterproof. Nah itu biasanya ada kendala juga nih. Oh berarti komunikasinya hanya Terkadang terputus di situ. Lewat HP. Menurut kakak kalau misalnya ada alat gitu yang bisa menunjukkan semua lokasi petugas secara langsung real time, apakah itu akan membantu? Itu sangat membantu karena tidak perlu bahasanya kayak memanggil lagi mengecek dari HT. Bisa misalkan komandan regu ataupun danton ataupun yang dikeluarkan di lokasi dia misalkan ada tablet gitu ya dari personil yang di lapangan menggunakan APD-nya itu sudah tertanam apa misalkan alat pelacak atau apapun itu ya nanti kan dari yang dikeluarkan di lokasi pasti tinggal memantau saja. Personil saya dari sini oh di sini tapi lingkup area sekitar bukan area lingkup luas mungkin ya cukup teknisnya kita area kebakaran itu aja. Itu sangat membantu sih. Nah, pendapat kakak kalau misalnya tugas pemadam kebakaran lagi jalan tugas ini, terus masyarakat itu yang banyak tuh kayak pengen membantu itu tuh jatuhnya benar-benar membantu apa menyusahin tuh kan kalau di lapangan itu? Niat masyarakat kebanyakan bagus ya, baik ingin membantu, tapi terkadang mereka tidak paham SOP dan aturan bagaimana teknik pemadaman. Terkadang kalaupun ingin membantu biasanya kami memperbolehkan tapi dengan aturan dan catatan izin dan minta arahan dari petugasnya. Kami pun pasti dengan senang hati mengizinkan asalkan apa ya isi ngomong Pak saya mau membantu apa yang bisa kami bantu oh silakan Pak minta tolong bawakan selang atau apapun itu tapi jangan main langsung selang ditarik mau selang kami diambil kayak paling depan padahal belum tentu seperti itu kan SOP teknik pemadaman kami kan ada aturannya, ada tekniknya, prosedurnya, ada danrumnya, ada kantornya yang membimbing jangan langsung ke sana, yang terus ini kan itu ada teknik-tekniknya karena ada perhitungan walaupun mobil kami besar, truk ini besar, kapasitas air yang lumayan banyak, tapi kan saat digunakan pompa pemadaman digunakan itu paling mobil yang besar aja bertahan bisa cuma 4 menitan sudah habis. Nah, makanya harus dimaksimalkan. Biasanya itu ada strategi pemadaman. Lalu Kak, apakah pernah ada kayak tugas yang kayak ngalamin kelelahan atau enggak kayak sesak napas, kondisi kita atau kondisi kesehatan yang membahayakan tugas saat memadamkan kebakaran? Kalau situasi seperti itu sih pernah, sering sih beberapa kegiatan di lapangan seperti pasukan yang personil yang kelelahan karena biasanya sih kalau di lapangan itu heat stroke ya terlalu lama terbakar panas api sama yang kedua terlalu banyak menghirup asap dari dampak kebakaran itu pasti saya pun pribadi pernah komandan yang di luar itu tahu tidak keadaan tugas di dalam? pasti harus tahu, pasti nggak tahu. Yang kita kan walaupun ada masalah,
komunikasi berjenjang dari mulut ke mulut itu nyampe. Misalnya tidak dari mulut ke mulut. Nah, kalau itu biasanya Danton kalau ada area operasi yang cukup membahayakan dia mengontrol langsung visual dengan ditinggal walaupun dia di luar bangunan dia tetap Berarti masih harus nggak boleh lepas lah. Itu memang di dalam kontrol. masih dikontrol. Nah, selain api itu apa aja bahaya lain Kak kalau kita lagi dalam bertugas Di lokasi kebakaran ya? bahaya saat di lokasi kebakaran yang pertama tadi apinya sih kalau kami bukan di apinya ya tapi di hawa panas paparan dari apinya karena kalau kita melihat api kan nggak mungkin kali mendekat pasti menjaga jarak tapi kalau sudah terlalu lama yaitu permasalahannya tubuh petugas akan terpapar hawa panas yang cukup lama. Yang kedua bahaya selanjutnya asap dari dampak kebakaran itu berbahaya racun semua itu. Lalu bahan-bahan yang terbakar itu sampah ataupun ada bahan-bahan kimia kita kan nggak tahu itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan kulit ataupun bisa merusak pernapasan, mengganggu penglihatan ataupun juga bahaya dari ledakan itu di lokasi kan itu ya banyak sih resiko di lapangan ada dari Apakah ini dan asap ulos apakah pernah ditemukan bahaya yang membahayakan juga saat berada di lokasi kebakaran? di lokasi kebakaran gas berbahaya ya saat ini ada beberapa area khususnya biasanya area industri ya mereka ada bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya untuk tubuh manusia untuk dilakukan pemadaman. Itu biasanya kami menggunakan APD tambahan supaya kami terlindungi dari paparan gas ataupun zat kimia tersebut. Itu ada APD-nya sendiri. Terus informasi apa yang paling dibutuhkan petugas ketika berada di dalam bangunan yang terbakar? Informasi di area bangunan yang terbakar. Yang pertama kali sumber air terdekat dari area tersebut. Yang kedua, apakah ada yang terjebak di dalam di bangunan tersebut ya. Kalau memang pun ada yang terjebak kan berarti kita harus melakukan operasi penyelamatan. Lalu yang ketiga, misalkan itu area industri ataupun gudang pabrik, apa yang terbakar itu supaya kami mengetahui APD apa dan prosedur pemadaman apa yang harus kami lakukan. Itu sih yang penting. Jadi kakak itu nanya dulu gitu ya ke warga di sini. Biasanya misalkan kalau bangunan permanen yang kayak ruko, hotel ataupun mall ya macam-macam yang bertingkat ya biasanya kami langsung bertanya sama penanggung jawab gedung apa security ataupun manajer bangunan tersebut kalau pabrik ya yang ada di situ ataupun kalau di pemukiman padat nanya masyarakat sekitar ataupun pemilik rumah biasanya seperti itu yang penting informasinya kita dapat. Apa alat yang dapat mendeteksi suhu lingkungan dan gas berbahaya akan membantu meningkatkan keselamatan petugas? Itu sangat membantu kayak mendeteksi suhu, mendeteksi gas beracun di lokasi sangat membantu karena gas beracun itu tidak bisa dilihat oleh mata ataupun dirasa oleh indera penciuman. Lalu suhu panas itu bisa mendeteksi area-area mana yang sudah mencapai suhu nyalanya, jadi bisa didinginkan sebelum area tersebut terbakar. Itu sangat membantu banget. Ada ini? Jika petugas mengalami keadaan darurat di dalam bangunan itu, bagaimana proses untuk pencarian dan penyelamatan yang dilakukan? Pencarian dan penyelamatan di bangunan ya? Ya. Jika petugas terjadi misalkan tidak sadarkan diri ataupun ada bahaya di dalam, biasanya itu sudah masuk ke operasi penyelamatan di satuan saya di Rambu Rescue penyelamat. Biasanya kami langsung masuk primary search dan pencarian langsung di rumah. Biasanya kami mengikuti jalur selang pastikan mereka masuk membawa selang. Nah, selang itu yang kami ikuti
posisi korban ada di mana, jadi langsung kami melakukan evakuasi dari luar bangunan untuk mendeteksi, mengetahui orang petugas tersebut masih sadar atau tidak di dalam. Biasanya kami ada badi atau teman yang menemani, jadi tidak boleh sendirian. Kerja itu tidak boleh sendirian, ada badinya, ada temannya. Misalkan dua di depan, nanti ada di berapa meter itu ada lagi petugas yang memantau. Jadi kita masih secara manual, masih visual ya, bervisual. Nanti kalau terjadi trouble ataupun ada masalah di petugas yang di depan, yang di belakang pasti ngasih tahu kami yang di luar sebagai petugas penyelamat yang melakukan penyelamatan, mau petugas ataupun masyarakat. Berarti pemantauannya masih manual, visual, ataupun bisa juga menggunakan HT. Nah, gimana sih kalau pendapat kakak jika tertulis dalam api tombol SOS itu yang dapat digunakan untuk meminta bantuan darurat? Menurut kakak, Iya. membantu banget. Itu bisa meminimalisir resiko meninggal di area terbakar ataupun area operasi. Karena kenapa? Saat dia merasakan ataupun tidak bergerak lah misalkan ya, nanti alarm itu bunyi sendiri. Itu langsung misalkan masuk ke alat atau tablet yang sudah modern ya, langsung masuk SOS, namanya siapa, lokasi di mana, berdek itu enak. Jadi kayak saya di tim penyelamat pasti langsung tinggal ditunggu perintah, masuk anggota petugas kita ada yang trouble di dalam, masuk evakuasi. Tinggal masuk kan tinggal lihat, oh lokasi di sini, kok siapa namanya, lokasi di mana, tinggal masukkan air. Aman, itu yang sangat membantu sudah. Itu yang malah yang kami butuhkan saat ini, keselamatan petugas di area kebakaran yang sudah, apalagi zaman sekarang udah semua serba IT ya. Nah, itu harus ya, tapi kan paham kan kalau sudah ke IT ataupun sudah komunikasi memerlukan budget yang cukup menguras anggaran. Bener ya? Kalau adik-adik bisa membuat dengan software yang lebih masuk anggaran, kenapa? Sangat membantu kami saat belakang. Cukup? Berikutnya lagi? Terima kasih Kak atas waktu dan informasi yang telah Kakak berikan. Hasil wawancara ini akan kami gunakan sebagai bahan pengembangan ide proyek berbasis IoT. Semoga masukan yang diberikan dapat membantu kami dalam merancang solusi yang bermanfaat bagi petugas. Amin, amin, amin. Semoga terrealisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.